Bagaimana jadinya jika sebuah mobil angkot disulap menjadi lapak nasi Padang dengan omset jutaan rupiah? Dan bagaimana sebuah warung makan tua bisa bertahan selama 60 tahun lebih? Inilah kisah tentang konsistensi rasa, inovasi zaman, dan sepiring nasi Padang yang menyatukan lintas generasi. Jadi banyak perantau-perantau Minang di Jakarta ini, mereka tuh suka menitipkan suratnya. Jadi kalau ada saudara mereka dari kampung yang ke Jakarta, nah jadi dia nitip suratnya ke sini. Di salah satu sudut kota Bogor, tepatnya Jalan Sawo Jajar, ada pemandangan unik yang terjadi nyaris setiap hari. Di sini, warga mengantri demi menikmati nasi Padang unik yang dijajakan memakai angkot. Menurut aku unik banget sih, kayak kan masih jarang kan yang kayak gini. Terus jadi pas ada tuh kayak enak dan unik aja menurut aku. Bagus sih, jadi simple gitu, ada di mobil gitu. Simple aja, unik juga ya Mbak ya. Adalah Feby, perempuan 27 tahun inilah yang memiliki ide untuk berjualan nasi Padang dengan memakai angkot. Dari pukul 10 pagi, semua persiapan sudah dilakukan, mulai dari menata bangku, memasang spanduk, dan tentunya menyusun lauk pauk yang mirip dengan penataan di rumah makan. Ide sendiri sih Kak, karena misalnya waktu itu aku kuliah kan ya Kak, terus COVID, aku ngambilnya kelas karyawan. Karena bingung mau ngapain lagi, udah aja lah, karena mama aku emang jualan nasi juga. Cuman aku mikirnya kalau misalnya di ruko kan kita harus sewa tempat lagi. Nah kalau di kayak gini kan kita nggak sewa tempat lain, bayar-bayar kebersihannya aja. Berada tepat di rumah kosong di dekat Pasar Anyar, Feby berhasil menyulap lahan tak produktif ini menjadi sumber penghasilannya. Menariknya, Feby memakai angkot bekas sang ayah yang dulu berprofesi sebagai supir angkutan umum. Untuk mengakomodir susunan dan tampilan jualan, sang ayah sendiri yang memodifikasi angkot. Nggak bisa dibuka tutup, mati semua. Jadi angkot di belakang, jadi mati. Jadi kita modif kayak Avanza. Jadi hasilnya udah begini hasilnya ini, tuh begini hasilnya, begini hasilnya. Meski begitu, Syafarudin masih menyimpan beberapa bagian yang dulu terpasang di angkotnya. Salah satunya adalah speaker yang dulu menemani hari-harinya di jalanan. Agar bisa menampung susunan lauk, pria yang pindah ke Bogor sejak 80-an ini memindahkan speaker ke bagian tengah. Dimuat semua, kita atur dari depan sampai ke belakang. Dari depan sampai ke belakang kita atur sampai ke bawah-bawah. Sampai kalau udah di pasar, kita naikin pindahkan ke atas. Jadi begini jadinya. Jadi begini rapi-rapi susun. Gitu. Dalam satu hari, Feby bisa menjual 100 porsi dan menghabiskan 12 kg nasi. Harga yang ditawarkan pun terbilang ramah di kantong, mulai dari 12 sampai Rp20.000 per porsi. Karena tak membawa kompor pemanas, Feby harus memilah jenis menu yang ditawarkan. Untuk lauk seperti gulai kakap yang wajib dipanaskan setiap beberapa saat, perempuan asli Minang ini sengaja tak membawa terlalu banyak. Ini nggak didapurin juga sebenarnya aman Kak, kecuali ini ya Kak. Kalau ini emang dia kan santan banget, jadi butuh dipanasin. Yang lain pun santan tapi masih aman aja. Pembeliku juga banyak yang kayak dimakan habis maghrib pun aman. Menjadi salah satu makanan favorit Nusantara, kehadiran rumah makan Minang memang telah menjamur di setiap sudut Nusantara. Dan di antara ribuan rumah makan inilah salah satu di antara yang tertua di ibu kota. Tepatnya di sekitar tahun 60-an, Ghazali mendirikan rumah makan Minang di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Kini sang cuculah yang meneruskan usaha Ghazali. Dulu kakek itu merantau dari Padang ke Jakarta. Beliau dulu pensiun dari dinas kemiliteran waktu itu, jadi pensiun muda dan ngerantau ke Jakarta. Sampai di Jakarta mulailah usaha untuk buat rumah makan Padang.
Kalau untuk memasak, kalau Bapak Ghazali itu tidak ada, tapi istri beliau itu kan seperti layaknya wanita Minang gitu ya, kan jago memasak. Berniat mengobati rasa rindu akan masakan rumah makan ini juga sempat memiliki fungsi lain di kalangan perantau Minang, yakni menjadi kantor pos dadakan tempat para perantau menitipkan atau mendapatkan surat dari kampung halaman. Dulu kan tempat kita ini Surya jadi meeting point, jadi banyak perantau-perantau Minang di Jakarta ini. Jadi mereka tuh suka menitipkan suratnya. Jadi kalau ada saudara mereka dari kampung yang ke Jakarta, jadi dia nitip suratnya ke sini, nanti saudara yang Jakarta akan datang untuk ngambil itu. Rumah makan dengan ciri khas bangunan berwarna oranye ini masih mempertahankan bentuk asli bagian depannya, sedangkan dalamnya sudah melalui banyak perubahan. Salah satu bukti legendarisnya rumah makan ini, harga makanan mereka dulu bahkan dijual dengan Rp300 saja. Yang menarik, karyawan di sini juga ada yang sudah bekerja selama puluhan tahun. Rustam salah satunya. Setelah bekerja selama 47 tahun, Rustam mengawali pekerjaan di sini sebagai tukang piring alias pelayan yang menyajikan menu ke pelanggan. Perlahan, Rustam mulai belajar memasak sehingga sekarang memegang kontrol penuh di dapur. Kita pertama kan juga itu dulu, jadi bawahan lah gitu kan, dia suruh tukang koki yang lama gitu kan, dulu kita kerjain ini gitu kita kerjain. Kalau kita cari ilmu kan begitu kan, salah dimarahin nggak apa-apa gitu kan, kita mencari ilmu tentu ada salahnya. Kalau kita dimarahin kita nggak lari gitu, malah kita ingin memperbaiki bagaimana kerja kita itu lebih baik gitu kan. Rustam juga menyebut salah satu kunci rumah makan bisa bertahan hingga sekarang adalah tak pernah mengubah resep andalan. Bahkan sampai sekarang, mereka masih membuat santan sendiri dari kelapa parut. Iya, sendiri. Seperti kelapa kita ngupas sendiri gitu kan. Kalau kita beli santan yang jadi, seperti kelapa busuk separuh-separuh itu kan masuk dia. Kalau kita kan udah terpisah. Kayak ini buat ini, yang ini buat rendang gitu kan, dipisahin, dicuci dulu, dibersihin gitu kan. Banyak perubahan yang Rustam turut rasakan, apalagi yang berhubungan dengan bahan baku untuk memasak. Seperti daging yang digunakan untuk membuat rendang, menurutnya sejak tahun 2000 awal, kualitas daging mulai berbeda yang dipengaruhi oleh pakan sapinya. Kalau dulu itu tahun 80-an itu kan, ya susut dagingnya nggak begitu banyak. Kalau sekarang susutnya minta ampun, susut banget gitu. Itu makanya potong daging sekarang tuh gede. Susutnya gede, banyak gitu kan. Dulu kan makannya rumput, sekarang kan itu apanya pur gitu kan. Dan juga dikasih obat pengemuk gitu kan. Gitu. Jadi dagingnya itu banyak susutnya gitu. Dijual dari bagasi angkot pinggir jalan atau disajikan di dalam rumah makan legendaris, sepiring nasi Padang selalu punya cerita. Di balik bumbu yang meresap, ada keringat perjuangan, inovasi anak muda, dan konsistensi menjaga tradisi. Kalau Anda pilih yang mana?